Selamat datang di Gondrong Survival. Bertahan hidup di hutan selama 25 hari, episode 3. Jadi teman-teman, untuk kali ini kami akan mencari bambu di gunung sebelah. Karena di gunung atau puncak tempat kami membuat shelter, pohon bambunya sudah kurang. Jadi kami ingin mencari bambu di gunung sebelah. Dan ini tempat kami membuat shelter atau puncak atau gunung yang tempat kami membuat shelternya. Dan kami akan mencari bambu di gunung sebelah yang jaraknya berkisar 1 kiloan dari tempat kami membuat shelter ke tempat yang akan kami tuju untuk mencari bambu. Nah teman-teman bisa lihat, ini tempat akan kami tuju untuk mengambil bambu. Dan Anda bisa lihat jaraknya tidak terlalu jauh. Inilah perjalanan kami menuju gunung, yang mana di sini kami melewati selokan ya, atau parit atau aliran air. Sedangkan dalam perjalanan di sini kami terlebih dahulu menemui seseorang. Ya, di sini kami bertemu dengan Paman Cebi untuk bertanya-tanya tentang bambu di sana, apakah masih ada dan apakah masih banyak. Dan kami sekaligus bertanya apakah Paman Cebi ini memiliki lahan bambu di sana. Jadi kami terlebih dahulu bertanya-tanya tentang lokasi bambu di sana. Setelah selesai kami bertanya, kami pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan pun di sini kami bertemu dengan Pak Tani. Ya, Pak Tani sedang menggarap sawah menggunakan mesin traktor, teman-teman. Dan inilah cara Pak Tani menggarap sawahnya menggunakan mesin traktor. Setelah itu pun di sini teman-teman kami melanjutkan lagi perjalanannya. Nah, ya, perjalanan kami sudah setengah perjalanan untuk menuju puncak atau gunung yang akan kami tuju. Selain dari Paman Cebi tadi, di sini pun kami menemui seseorang yang bernama Bapak Esa. Di sini pun kami bertanya-tanya tentang bambu atau lokasi bambu di sana, apakah masih ada ataukah apakah masih banyak. Di sini kami bertanya lebih dalam tentang bambu di sana dan kami bertanya tentang pemilik bambu. Dan di sini Bapak Esa menyarankan kami untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Bunga Tang. Karena kata Pak Esa, pemilik bambu yang banyak di sana, maksudnya pemilik bambu yang mempunyai bambu yang banyak namanya Bunga Tang. Dan di sini kami disarankan untuk bertemu dengan beliau. Lalu teman-teman, kami melanjutkan lagi perjalanannya dan kami akan terlebih dahulu bertemu dengan pemilik bambu tersebut untuk meminta izin agar kami diizinkan mengambil bambu. Dan teman-teman, dalam perjalanan pun di sini Bang Ipul menemukan buah pepaya. Dan buah pepayanya pun langsung disikat. Minta kak pepaya satu. Yo ambil nih. Kasih.
Bang Gondong potong, Bang Kaniranin potong. Ya, boleh lagi juga. Di sini teman-teman saya perjelas kembali atau memperlihatkan kembali bahwa di sini tempat kami membuat shelter berjarak sekitar 1 kilo ke tempat kami mencari bambu. Di dalam perjalanan pun, di sini Bang Ipul kembali menemukan sesuatu teman-teman. Di sini Bang Ipul menemukan bebek liar. Dan ini dipastikan akan menjadi santapan atau hidangan kita di siang hari ini. Makanan lagi. Alhamdulillah dapat buruan. Ada bebek liar. Bakarin ya. Nanti kita akan kemana ya? Tiba-tiba dapat bebek liar loh. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan ini, kami dan teman-teman pun beristirahat sejenak di tempat ini. Dan Bang Gondrong pun ingin mengeksekusi buah pepaya yang dipetik tadi oleh Bang Ipul. Soalnya bambunya sudah dekat. Nanti kita cari bambu sini ya. Pohon bambunya teman-teman sudah terlihat jelas di depan mata. Namun kami tidak berani mengambil pohon bambunya tanpa ada izin dari si pemilik. Maka dari itu kami berniat terlebih dahulu untuk menemui si pemilik tersebut, yaitu Ibu Bungatang. Enak bang? Terlalu. Terlalu dari tadi sudah mau habis. Terlalu. Berapa bang? Siapa punya ini? Aku sudah berapa hari makan kelapa. Cuma satu pohon sih, bukan punya aku. Yang lain? Punya semua orang. Pasti yang punya amunya nggak ada buahnya. Bang ambil sedikit bang. Ayo bang. Setelah kami rasa istirahat kami sudah cukup, kami pun teman-teman di sini melanjutkan perjalanan dan kami ingin bertemu dengan pemilik bambu tersebut. Lagi dan lagi di sini Bang Ipul kembali menemukan sesuatu, yaitu menemukan buah mangga. Namun sayangnya buah mangganya bonyok ya. Itu bisa dimakan bang? Makan. Hah? Makan ada habis makan lain. Aduh. Enak ya. Ini jambu itu apa ya? Besar sekali. Jambu hutan bang. Ini kalau di sini bila. Buah bila. Buah bila. Oh.
Setelah kami mengelilingi lereng gunung, kami tak kunjung menemui si pemilik bambu tersebut. Lalu di sini saya bersama tim beristirahat sambil menunggu si pemilik bambu datang. Karena informasi dari Bang Esa tadi, katanya si pemilik bambu sering berkunjung di sini, bahkan tiap hari. Mungkin saja kebetulan hari ini dia pulang di rumah sehingga si pemilik bambu tidak nampak. Minta dong. Kameramen ini enggak usah ya bang. Enggak ada bagian kameramen sini. Wow. Aku duluan bang. Minta ya satu. Hmm. Katanya satu, ambil 5. Manis ya. Ini masih kasih kameramen enggak ya? Gak usah kayaknya. Bang kameramen mau nggak ini ya? Satu lagi dong. Oh, pas kaki. Yang lupa lah. Mana bang? Ditunggu. Jadi agenda kita apa ini bang? Ambil bambu lah. Ambil bambu ya. Yang Untuk bikin lantai sama atap. Ya. Atapnya dari, maksudnya yang jadi nih, yang dari bambu atau dari ilalang bang? dari dalam. Dari ilalang ya. Berarti untuk hari ini kita ambil bambu dulu. Saya ngambil cuma lihat dulu. Hari ini bang. Sayapnya Ya sayapnya mungkin saya boleh bang. nah, kaki sampai sayap. Dadanya untuk aku, pahannya untuk aku. Oh buntutnya lah bang, aku kasih untuk kamu bang. Setelah penungguan kita yang begitu lama, namun yang kami tunggu tak kunjung datang juga. Dan berhubung juga saat ini menunjukkan waktu makan siang, jadi kami memutuskan untuk mengolah menu yang kita miliki hari ini. Tugas pun kami mulai bagi. Bang Ipul memasak nasi serta membuat kopi, dan Bang Gondrong mengeksekusi bebek yang ditangkap oleh Bang Ipul. Kopi dulu sambil tunggu karena lama itu tunggu. Ini batu ramen. Minum kopi lagi dong. Bang, kopi. Iya. Kita ngopi dulu ya. Sambil tunggu bebeknya di eksekusi sama Bang Gondrong. Oh tupai, tikus. Ya, tupai. Tupai tikus ini masih sepupu nih. 3 bersaudara itu. Tupai tikus. Tupai, tikus, Ipul. Bang, kalau Bang Gondrong apa dia? Masih jenis apa itu Bang Gondrong? Gorila, monyet. Bang Gondrong.
Apa itu bang? Apa ini bang? Pisang mana ini bang? Pisang cerilang. Gila. Ini pisang gila bang. Itu namanya pisang cerilang. Pisang cerelang. Ada. Cerelang. Pokoknya pisang itu lah. Pakai diambil ya. Biar misalnya enak kedua hijau kelas diri ya. Ih kalau itu rumah kue. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Bang Gondrong memperlihatkan skillnya dalam memotong atau membelah sabuk kelapa alias galongkong. Mana aja? Bang Gondrong sudah membersihkan bebeknya dan juga Bang Ipul sudah mulai membuat kopinya. Bang Gondrong, ramen aku. Ini mestinya sesuai porsi bang ya. Segini aja. Tambah. Enggak berasa ya. Rasa loh. Gitu aja. Dan teman-teman di sini Bang Ipul mulai menuang berasnya untuk dimasak agar menjadi nasi yang akan dihidangkan bersama bebek panggang dari Bang Gondrong. Untuk ati ampla dari bebek ini Bang Gondrong menusuknya seperti sate
Dan untuk tubuh kekar dari bebek ini pun juga akan tusuk dan akan dipanggang di atas bara api. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kekompakan dalam satu tim, kerjasama yang begitu bagus, begitu baik. Bang Gondrong sibuk dengan bebek panggangnya, sedangkan Bang Ipul sibuk dengan memasak nasinya. Lalu kemudian Bang kameramen sibuk dengan kameranya. Api pun mulai dinyalakan dan ini menandakan bahwa sesuatu hal akan terjadi ya, yaitu bebeknya siap untuk dipanggang oleh Bang Gondrong. Dari kita, ya belum. Bahannya lah kadarnya. Terus ada lada lombok risha. Nah, itu semua. Sama Sekian, ya. cukup begini. Lima lagi. Sedikit. Enggak apa. Boleh request bang, di Ah, ekstra pedis ya. ekstra pedis ya. Iya. Berhubung kameramennya suka yang agak-agak ekstrim. Ini asapnya Bang Gondrong ya. Karena kita tidak punya minyak, jadi kita pakai. Ini pada daging tersebut. Jadi daging kita keras, bagian ini Pak Ikan guys. Alah, saya tahu. Ya. Jadi oh guys. Wah, itu ini. Biar dapat. Oke. Duduk, mengolesi nih. Dari sini dong. Enggak lagi yang kita nama warna, warna.
Itu akhirnya enak. Dan teman-teman, setelah beberapa proses kita lalui, mulai dari memasak nasi, memanggang bebek, dan semuanya sudah siap, dan saatnya kita akan menyantap menu siang ini, bebek panggang, nasi masak bersama rica-rica, bumbu rica-rica dari Bang Ipul. Dan sudah waktunya markisa. Mari kita santap. Dan teman-teman, setelah santapan tadi dilahap habis oleh 3 manusia ganteng ini,
Bang Gondrong pun tak lupa membersihkan peralatan makannya ya terlebih dahulu sebelum berangkat untuk mengambil bambu. Kenapa? Dan teman-teman, tak disangka dan tak diduga ya, hidangan yang tersedia tadi ternyata belum membuat Bang Ipul kenyang. Nah, sekarang Bang Ipul mengambil kelapa muda lagi untuk dimakan. Ini dibilang ada dia. Lain kita apa? Setelah penantian begitu lama dan akhirnya kami mendapat izin dari pemilik bambu. Dan sekarang kami akan memilih bambu yang akan kami gunakan untuk membuat lantai shelter. Wah, ini rebung bang. Ini bikin sayur ini, wow. Satu kampung makan ini bang. Rebungnya besar bang. Namun sebelumnya teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa tempat berdirinya bambu ini itu dikelilingi oleh rumah para almarhumah dan almarhum. Dan itu tidak kami hiraukan teman-teman, karena tujuan kami datang ke sini memang hanya mencari bambu, bukan untuk bertemu dengan mereka. Di sini teman-teman bisa lihat begitu lihainya Bang Gondrong dalam memotong bambu. Jadi teman-teman perlu tahu ya bahwa Bang Gondrong ini sebenarnya itu manusia setengah Tarsan. Karena Bang Gondrong ini memang habitatnya hidupnya di hutan. Dan hutan seperti ini sudah dianggap biasa teman-teman oleh Bang Gondrong.
Setelah kami mendapatkan bambu yang kami inginkan, kami pun bergegas kembali ke tempat di mana kami mendirikan shelter. Belum terlalu jauh kami melangkah, Bang Gondrong mengajak kami untuk istirahat sejenak di gubuk Pak Tani. Dan di dalam istirahat ini pun kami diprank oleh Abang Gondrong. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, Mana kerja mudah di situ? itu yang bagian utara bang, bagian utara. Ya. Oke, ambil itu yang paling utara bang. Yang ini? Ya, yang itu bang. Kirain tinggi sekali. Kirain rupanya tinggi. Astagfirullah. Oh, kirain kelapa tinggi bang. Setelah istirahat kami rasa sudah cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Ya teman-teman, mendaki gunung lewati lembah. Itulah kegiatan kami saat ini sebagai kreator petualang. Kasih lurus-lurus baik. Bang, sudah sampai di tengah. Bambunya udah lepas. Turun. Menuju kembali turun. Itu udah turun lagi. Turun lagi dia ulang. Samping juga. Ini sarapan pagi sama makan siang ini habis ini bang. Yang mana ke atas? Hingga 20.
Dapat dulu mana tidak ada pak. Terus kita apa bukti di Malaysia? Kalau mana yang? Apa kau nggak ya? Masuk toh? Siapa yang telu? Oh, taruh coba tuh aja. Akhirnya, kalau udah lagi itu belakang lah. Ya, ini salah boleh, salah di boleh. Dibuang, Nah, tambah satu kan. oh, nggak tambah kira ini gini terus tambah. Ini mau potong. Di sini, kami mengajak Anda untuk meninggalkan segala kenyamanan, untuk menguak kemampuan sejati manusia di tengah kebesaran alam liar. Kami menyajikan berbagai pengujian, ketahanan, penerapan teknik bertahan hidup, hingga cara memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap langkah disusun berdasarkan pengetahuan, keterampilan, serta penghormatan mendalam terhadap lingkungan. Bersama, kita akan mempelajari seni, bertahan hidup, mengasah keberanian, dan memahami makna perjuangan sejati. Dukung perjalanan ini dengan berlangganan agar Anda tidak melewatkan perjalanan seru selanjutnya. Gondrong Survival, menguji batas, mengasah ketangguhan.